Assalamualaikum warahmatullahi. Halo sahabat semuanya, pada kesempatan ini kita akan mempelajari materi tentang sistem organisasi kehidupan. Perhatikan gambar berikut ini. Coba kalian analisis pada gambar yang sudah tersedia. Menurut kalian, apa peranan gambar tersebut serta apa yang terjadi bila salah satu gambar tersebut tidak tersedia? Tingkat organisasi kehidupan dimulai dari atom, kemudian ada sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Berikut ini adalah hierarki atau tingkatan organisasi kehidupan. Yang dimulai dari sel merupakan bagian terkecil dan fungsional dari penyusun tubuh makhluk hidup. Yang kedua adalah jaringan. Jaringan merupakan kumpulan dari beberapa sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Berikutnya adalah organ. Organ merupakan kumpulan beberapa jaringan yang saling bekerja sama untuk melakukan fungsi kerja tertentu. Kemudian sistem organ merupakan kumpulan dari beberapa organ yang saling bekerja sama untuk melakukan serangkaian pekerjaan. Kemudian yang terakhir adalah organisme, merupakan kumpulan dari beberapa sistem organ yang membentuk organisme. Contohnya, tumbuhan, hewan, dan manusia. Berikut ini kita bahas tentang sel. Sel merupakan bagian struktural dan fungsional yang terkecil menyusun tubuh makhluk hidup. Untuk sejarah singkat mengenai sel, yang pertama kali adalah Antonio van Leeuwenhoek. Dia membuat dan menggunakan mikroskop penyebut sel sebagai satuan kehidupan. Kemudian, Robert Hooke pada tahun 1666 melihat rongga kosong pada sayatan jaringan gabus tumbuhan, kemudian dinamakan dengan selula. Berikutnya adalah Schleiden dan Schwann pada tahun 1880 mengemukakan teori tentang sel, yaitu semua makhluk hidup terdiri dari sel-sel. Sel merupakan unit terkecil struktur dan fungsional terkecil dari semua makhluk hidup. Perhatikan gambar berikut ini. Ada gambar sel tumbuhan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 serta 7. Apa jawabannya? Nah, berikut ini merupakan bagian-bagian organel sel pada sel tumbuhan. Yang pertama adalah dinding sel, kemudian sitoplasma atau selaput plasma, kemudian nukleus, retikulum endoplasma, ribosom, sitoplasma, badan Golgi, mitokondria, vakuola, kloroplas. Berikut ini merupakan struktur sel pada hewan. 3 komponen utama penyusun sel adalah membran sel, inti sel, dan sitoplasma. Di dalamnya terdapat beberapa organel-organel sel. Struktur sel berikut ini yang pertama adalah membran plasma, yaitu mengatur keluar masuknya materi sel dan komunikasi sel. Kemudian inti sel atau nukleus, yaitu pusat aktivitas sel, kemudian memiliki materi genetik DNA dan protein, serta reproduksi sel. Berikutnya adalah sitoplasma, merupakan cairan sel, tempat mengapungnya organel-organel sel. Organel-organel sel yang pertama adalah ribosom, fungsinya adalah tempat sintesis protein sel. Yang kedua adalah retikulum endoplasma, fungsinya adalah sintesis protein dan lemak, serta penghubung inti sel dengan sitoplasma. Berikutnya adalah badan Golgi, yaitu sekresi karbohidrat dan lemak, serta membawa protein di sel. Berikutnya adalah mitokondria, fungsinya adalah respirasi sel dan metabolisme sel, serta sebagai tempat penghasil energi. Berikutnya adalah lisosom, menghasilkan enzim pencernaan, mencerna materi tak terpakai di dalam sel dan materi asing berbahaya, serta berperan dalam peremajaan sel. Berikutnya adalah kloroplas atau plastida, fungsinya adalah kloroplas sebagai tempat berlangsungnya proses fotosintesis. Nah, sekarang perhatikan perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Perhatikan gambarnya sebagai berikut. Perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan terdapat pada dinding sel. Kemudian, plastida atau kloroplas, vakuola,
lisosom, dan sentriol. Semuanya berfungsi berbeda-beda. Simak gambaran umum di dalam struktur sel. Sel adalah bagian paling kecil pada makhluk hidup. Semua sel mempunyai 3 hal kesamaan, tak peduli jenis sel apapun. Semua sel mempunyai membran sel yang memisahkan bagian dalam sel dari lingkungannya. Sitoplasma merupakan seperti jelly, dan DNA merupakan materi genetik. Dua kategori umum sel. Kategori pertama adalah eukariotik sel. Sel ini mempunyai organel termasuk nukleus dan bagian istimewa lainnya. Sel eukariotik lebih canggih dan kompleks, seperti yang ditemukan pada tumbuhan dan hewan. Kategori kedua adalah sel prokariotik. Sel ini tidak mempunyai nukleus dan membran inti. Sel prokariotik mempunyai materi genetik, tapi tidak tersimpan di nukleus. Prokariotik selalu berupa satu sel atau uniseluler, seperti bakteria. Itu organel sel. Organel berarti organ kecil. Organel adalah bagian istimewa sel yang mempunyai tugas unik yang harus dilakukan. Mari kita mulai dari nukleus atau pusat kontrol sel. Nukleus mengandung DNA, yaitu materi genetik. DNA mendiktate hal yang harus dilakukan sel dan bagaimana sel akan melakukannya. Kromatin adalah bentuk benang kusut pada DNA ditemukan di dalam membran nukleus. DNA dipadatkan menjadi struktur bernama kromosom. Setelah kromosom terbentuk, di dalam nukleus terdapat nukleus yang merupakan tempat pembuatan ribosom. Lalu terdapat nukleus yang mempunyai tugas yang penting, yakni membuat atau mensintesis protein. Di luar nukleus, ribosom dan organel lainnya melayang di daerah sitoplasma. Ribosom melayang dengan bebas di sitoplasma atau melekat pada retikulum endoplasma atau yang disingkat RA. Terdapat dua tipe retikulum endoplasma, yaitu retikulum endoplasma kasar yang mempunyai ribosom melekat dan retikulum halus yang tidak terdapat ribosom. Retikulum endoplasma adalah membran untuk mentransportasikan material, seperti protein yang disintesis oleh ribosom. Protein dan materi lainnya muncul dari retikulum endoplasma ngantung vesikel berupa gerumbung kecil, di mana badan Golgi yang akan menerimanya. Saat protein berpindah ke badan Golgi, mereka dirubah menjadi bentuk yang dapat digunakan oleh sel. Berikut ini adalah jaringan. Jaringan pada tumbuhan terdiri dari epidermis, meristem, pengangkut, penyokong, dan parenkim. Semuanya mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Berikut ini merupakan jaringan-jaringan yang terdapat pada manusia atau hewan. Di antaranya adalah jaringan epitel, jaringan otot, jaringan saraf, jaringan ikat, jaringan penyokong atau jaringan penunjang. Yang pertama adalah jaringan epitel. Jaringan yang melapisi permukaan dalam dan luar tubuh suatu organ dan bentuknya pipih, kubus, dan silinder, berfungsi sebagai pelindung tubuh, penyerap zat, kelenjar, penerima rangsangan. Yang kedua adalah jaringan otot. Jaringan otot tersusun atas sel-sel yang lentur dan bentuknya tergantung pada jenis otot. Umumnya biasanya melangsing dan juga memanjang. Jaringan otot ini berfungsi sebagai alat gerak aktif. Jaringan otot dibagi menjadi 3, ada otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Semua mempunyai perbedaan dan persamaannya.
Yang ketiga adalah jaringan saraf. Tersusun atas sel-sel saraf, di antaranya adalah dendrit, badan sel, akson, mielin, dan sinapsis. Yang keempat adalah jaringan ikat. Jaringan yang menghubungkan bagian tubuh dengan bagian tubuh yang lainnya, misalnya ligamen dan tendon. Yang kelima adalah jaringan penyokong, memberi bentuk tubuh, melindungi tubuh dan menguatkan tubuh, terdiri dari tulang rawan dan tulang keras. Berikutnya adalah organ. Organ pada manusia dan pada hewan terdiri dari paru-paru, jantung, hati, ginjal, otak, dan lain-lain, masih banyak yang lainnya. Berikutnya adalah organ pada tumbuhan yang terdiri dari akar, batang, daun, dan bunga. Berikutnya adalah sistem organ. Sistem organ pada manusia terdiri dari sistem ekskresi, sistem pencernaan, sistem reproduksi, sistem pernapasan, sistem hormon, sistem peredaran darah, sistem saraf, dan sistem gerak. Berikutnya akan membahas tentang organisme atau makhluk hidup. Organisme atau makhluk hidup terdiri dari tumbuhan, hewan, dan manusia. Demikianlah tadi kita sudah mempelajari tentang materi sistem organisasi kehidupan. Semoga bermanfaat bagi kalian semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.